Di depan semua orang, Chelsea menunjuk Kinan dan berteriak kasar, "Bibi, aku benar-benar tidak tahan lagi, kamu harus mengusir wanita itu sekarang." Apa yang dia lakukan di sini ketika dia tidak berkontribusi apa-apa? Dia hanya berdiri dan menonton ketika paman penyakit tiba-tiba muncul sekarang. Mengapa kita harus menahannya? Wanita seperti dia tidak tahu apa-apa selain berbaring di sini, berharap mendapat manfaat dari kita. Bibi, kita tidak boleh membiarkan diri kita ditipu. Dia penipu profesional. Dia harus diseret keluar dari rumah presiden dan langsung ke kursi listrik. Dia pantas mendapatkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pelanggarannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya Sanas yang diam-diam menikmati tragedinya. Namun, Kinan mempertahankan ketenangannya, wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Lucky langsung menjawab, "Nona Chelsea, Kinan adalah asisten pribadi saya sangat yakin dengan kemampuannya, jadi bisakah Anda tidak memfitnahnya lagi?" Setelah Lucky datang untuk menyelamatkan Kinan, Chelsea semakin berkobar. Bukannya dia menyukai Lucky, tetapi sejak dia lahir, dia sangat sadar bahwa setiap pria akan berada di sisinya karena mereka akan melakukan segalanya untuk memenangkan hatinya. Munculnya pengecualian membuatnya kesal tanpa akhir. "Kak Lucky, sepertinya kamu juga telah ditipu oleh nenek moyang ini. Kamu mengatakan dia mampu, namun aku belum melihat buktinya. Jika dia benar-benar mampu, katakan padanya untuk membuktikannya kepada kami, di mana kemampuannya? Dia sudah di sini begitu lama, tapi apa yang dia lakukan selain makan dan tidur?" Semakin banyak Chelsea berdebat, semakin baik perasaannya. Dia tahu bahwa dia benar. Itu karena dia, secara teknis, benar. Setidaknya di mata kebanyakan orang di sana, Kinan tidak melakukan apapun yang berharga. Meskipun kata-kata Chelsea agak tidak sopan, dia menyuarakan pikiran semua orang di sana. Bahkan Nyonya Presiden perlahan-lahan terombang-ambing oleh kata-katanya. Dia percaya Lucky dan dengan demikian, dengan ekstensi, percaya Kinan. Namun, dia khawatir dengan kurangnya kemajuan mereka begitu lama. "Nona Kinan, saya harap kamu akan memaafkan kata-kata Chelsea karena usianya yang masih muda. Namun, aku memang ingin tahu tentang apa yang kalian berdua lakukan. Bisakah kamu mengungkapkan beberapa informasi kepada kami?" Nyonya Presiden bertanya dengan anggun, seperti seorang penatua yang baik hati. Chelsea menggerutu, "Bibi, apa yang bisa dia ungkapkan selain dia penipu? Mengapa kita begitu sopan padanya? Dia adalah penjahat yang telah menipu presiden negara, dia harus diberi hukuman mati." Sepertinya Nona Chelsea memang memiliki pendapat negatif tentangku. Kinan tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata. Ini menyalakan Chelsea seperti kembang api pada hari raya. "Kenapa? Apakah kamu memiliki masalah dengan tuduhanku? Faktanya adalah kamu adalah wanita yang tidak berguna. Apakah aku salah?" Nah, aku bertanya kepada semua orang di sini, apakah dia bukan wanita yang tidak berguna? Tentu saja, tidak ada yang berani melawan Chelsea. Sanas adalah orang pertama yang menyuarakan pendapatnya. Dia berkata dengan jelas, "Kinan, kamu adalah wanita yang tidak berguna. Kamu tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan, itu adalah fakta. Jadi aku tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana kehadiranmu di sini akan membantu presiden dengan cara apapun." Itu benar, Nona Kinan, kamu sudah lama di sini, tetapi kamu belum melakukan apa-apa. Kami tidak bisa tidak berpihak pada Nona Sanas. Bukannya kami sengaja ingin mempersulit Anda, tetapi Anda benar-benar tidak membantu diri Anda sendiri. Jika Anda benar-benar pantas berada di sini, tunjukkan pada kami, buat kami melihat bahwa kami salah. Baik, Kinan tiba-tiba berjanji. Ini mengejutkan orang banyak. Dia menambahkan, "Jika kalian semua menginginkan pertunjukan, maka saya akan memberi kalian pertunjukan." Chelsea tercengang dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar berniat menunjukkan kepada kami kemampuanmu?" "Itu benar, bukankah itu yang diinginkan Nona Chelsea?" Kinan membalasnya sebuah pertanyaan. Chelsea tertawa terbahak-bahak, "Apakah kamu serius?"
Jangan membuatku tertawa. Aku akan mengakui bahwa kamu memiliki otak bisnis, tetapi dalam hal kedokteran, kamu kurang dari seorang amatir. Jika kamu benar-benar dapat membuat sesuatu dari ini, aku akan memanggilmu kakak. Itu tidak perlu, aku tidak tertarik menjadi saudara tirimu. Kinan menolaknya secara langsung, dia tidak akan memperlakukannya secara berbeda hanya karena namanya Chelsea. Gadis itu merah karena marah. Kinan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Jika ini semua hanya tipuan, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kinan, kamu benar-benar telah melewati batas. Sanas datang membantu Chelsea. Tapi kami tidak akan merendahkan diri untuk berurusan dengan orang sepertimu. Sekarang kamu hanya perlu menunjukkan kepada kami apa yang kamu mampu dan jika kamu gagal, maka kamu harus keluar dari rumah presiden. Kinan mengangguk dan memberitahu Nyonya Presiden, Nyonya, tolong ikuti saya kalau begitu. Nyonya Presiden mengangguk tanpa berkata-kata karena dia juga ingin tahu apakah Kinan mampu menyembuhkan presiden. Kinan memimpin dan Lucky mengikuti di belakangnya. Dia tersenyum sendiri. Sebentar lagi sekawanan domba ini akan mengetahui apa arti dari kemampuan yang sebenarnya. Mereka bilang Kinan tidak berguna. Dia sendiri mungkin bisa menyaingi bakat gabungan semua orang di sana. Lucky tidak sabar menunggu tamparan dimulai. Tamparan wajah akan menjadi lebih nikmat karena orang-orang ini masih tidak mempercayai Kinan. Mereka menunggunya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Sedikit yang mereka tahu, mereka adalah Raja Bodoh. Kinan segera membawa mereka ke lab Lucky. Lab Lucky sangat besar, tetapi peralatan terbesar di sana adalah superkomputer. Ini adalah satu-satunya hal yang diminta Lucky ketika dia menerima pekerjaan itu. Selain itu, labnya praktis tidak memiliki apa-apa. Saat Chelsea masuk, dia berkata dengan sinis, sesuatu tentang Kinan itu, mengapa kamu membawa kami ke sini? Tidak ada apa-apa selain ruang kosong di sini. Kinan tidak menjelaskan tetapi mulai bekerja di komputer. Segera, layar di dinding di depan mereka menyala, namun tidak ada gambar di sana. Kinan mengambil remote dan berdiri. Dia menunjuk ke layar dan mengklik tombol. Segera, gambar hati muncul. Namun, hati tampak berbeda dari hati manusia normal. Suara jernih Kinan terdengar pada saat yang sama. Apa yang Anda lihat di depan Anda bukanlah jantung yang hidup tetapi jantung mekanis. Apa? Semua orang terkejut ketika kata jantung mekanis diumumkan. Apa yang ada di dunia ini? Kinan menjelaskan perlahan, jantung mekanik adalah rancangan brilian Dr. Lucky. Tujuan utamanya adalah mengambil alih fungsi jantung manusia. Dan ini adalah prototipe yang dibuat oleh komputer yang saya buat menggunakan ide dan desain Dr. Lucky. Kinan menekan remote lagi dan layar berubah. Itu adalah jantung mekanis di mana orang bisa melihat ke dalam struktur internalnya. Jantung dipasang ke dalam tubuh manusia dan berdetak seperti jantung sungguhan. Setiap kali melakukannya, jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Layar menunjukkan secara rinci bagaimana jantung mekanik benar-benar berfungsi. Rahang semua orang ternganga ketika melihat keajaiban teknik medis ini, terutama para dokter. Ini karena mereka memahami kerja keras yang dilakukan untuk hal ini. Orang luar mungkin tidak memahaminya, tetapi mereka tahu betapa sulitnya menghasilkan sesuatu seperti ini. Bukan karena desainnya baru, tetapi kesulitan teknis yang ditimbulkan oleh desain itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Sebagian besar kesulitan tidak akan terpecahkan bahkan jika 100 tahun telah berlalu. Terlebih lagi, jantung mekanik sangat besar dibandingkan dengan organ manusia, jadi ia juga membutuhkan bahan yang tinggi. Kesimpulannya, ini adalah desain yang mustahil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.